29 Mei hingga 1 Juni 1945. Rentang waktu yang dibutuhkan oleh para pendiri bangsa dalam merumuskan ideologi paripurna bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Pada hakikatnya, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sejatinya merupakan kumpulan dari budi pekerti luhur bangsa, jauh sebelum peristiwa perumusan tersebut. Realita tersebut seakan mengindikasikan mengenai betapa agungnya nilai beretika masyarakat Indonesia yang ternyata telah mengakar sejak berabad-abad lalu. Maka dari itu, Pancasila sebagai perwujudan dari nilai budi pekerti luhur bangsa seharusnya dapat menjadi pedoman konkret bagi setiap individu di negeri ini untuk kemudian dapat menjadi warga negara ideal yang dibutuhkan oleh negara. Sayangnya, cita-cita ini agaknya masih tak kunjung menemui kenyataan. Meskipun konsep Pancasila dapat dikatakan sebagai konsep yang sempurna, implementasinya tak semudah yang dibayangkan. Dari sekian banyak problematika yang dialami, terdapat satu kendala yang menurut pembicara patut untuk dikritisi. Hal tersebut adalah ketidakseriusan pemerintah dalam upaya menanamkan nilai-nilai Pancasila bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Berbagai kasus penyelewengan kekuasaan dalam bentuk korupsi, kolusi, dan nepotisme menjadi potret ketidakseriusan tersebut. Bukan hanya merugikan negara secara moral dan material, tindakan immoral tersebut pun secara tidak langsung mempersulit upaya penanaman nilai Pancasila. Bagaimana tidak, tokoh publik penguasa yang seharusnya menjadi panutan dan contoh berperilaku bagi warga negara malah bertingkah laku bodoh dengan memperkaya diri mereka melalui penyalahgunaan kekuasaan. Di samping itu, sistem pendidikan di Indonesia dinilai keliru dalam memilih metode pembelajaran Pancasila. Pembelajaran yang terlalu berpegangan terhadap buku dan bersifat konseptual agaknya kurang cocok dengan hakikat Pancasila sebagai konsep yang perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hasilnya adalah peserta didik yang sebatas mengetahui apa itu Pancasila, nilai apa saja yang dikandungnya, tanpa memahami implementasi nyata serta tindakan realisasi apa yang dapat diwujudkan melalui konsep Pancasila tersebut. Berdasarkan kedua hal di atas, diperlukan partisipasi dari berbagai pihak untuk menanggulangi urgensi penanaman nilai Pancasila dalam diri bangsa. Untuk para penguasa, pembicara sebagai bagian dari warga negara biasa memohon kesediaannya untuk berperilaku selayaknya panutan dan pedoman yang baik. Jangan biarkan hati nurani Anda sekalian tertutupi oleh tipu muslihat di balik kursi kekuasaan. Untuk perumus pendidikan, pembicara sebagai bagian dari insan yang belajar memohon kesediaannya untuk merumuskan sebaik mungkin metode pembelajaran Pancasila. Jangan biarkan otak peserta didik sesak akan rumitnya konsep Pancasila, sehingga tak ada ruang bagi mereka untuk mengaktualisasikan konsep tersebut.